Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Nampes. Tadi malam itu saya bahagia banget karena saya nggak nyangka Iya. kedatangan Kang Ferry Kurtis dan bisa nginep di sini. Jadi energinya selama 12 jam ada di sini. Oke, iya. Ya, tidurnya nyenyak. Sangat nyaman. Nyaman. Sangat nyaman. Setelah Alhamdulillah. diskusi sampai jam 12 itu. Jam 12 diskusi. Tidur nyenyak ya. Tidur nyenyak, Kita aman. pagi ini udaranya segar nih. Sangat segar karena banyak pohon ini. Banyak pohon. Bersyukurlah kapur ini. Ya, saya itu tahu Kang Ya. Kurtis, nggak kenal, tapi tahu, lihat dan Ya. tertarik gitu. Ya. Dulu tahun 2023 di acara Damar Sewu, ingat? Iya, betul. Di Wanayasa, ada pentas Damar Sewu, ada Ya. Kang Ferry, Ya. ada Kang Iman Soleh. Betul. Kang Ferry nyanyi balada, Ya. nyanyi balada, wah luar biasa, sakat Ya. selak waktu itu saya ingat. Iya, Bener kan? Cikaracak, karyanya Kang Godi. Iya, itu. Nyanyi lagu itu, Kang Iman baca puisi Arkidam kalau nggak salah. Iya, Jati Arkidam. Jati Arkidam. Dan saya ini orang hebat-hebat banget. Saya tahu nama Kang Ferry. Kesini. Ya. Sering lihat lah tampil gitu ya. Ya. Beberapa kali ketemu kan. Betul. Dan saya kaget. Kang Ferry penyanyi balada yang lagu-lagunya itu berbeda dengan orang lain yang saya tahu itu gitu kan. Iya. Nah, ternyata kemudian saya tahu sekarang Kang Ferry itu jadi duta Musik literasi duta Indonesia. literasi. Musik literasi. Duta musik literasi Literasi Indonesia Iya. gitu. Dan Kang Ferry ini orang Wanayasa, orang Purwakarta asli. Iya, betul. Gitu. Kak Bos. Jadi gimana ceritanya Kang Ferry itu bisa senang ke musik? Ya, oke. Dan musiknya berbeda lagi sama orang kan? Iya, betul. Ya, kita kan tahu penyanyi-penyanyi balada gitu ya. Ya. Dan itu buat saya penyanyi balada itu mempunyai tempat tersendiri di hati saya gitu ya. Iya, Karena betul. kok hebat lah. Gimana ceritanya Oke, itu? kenapa musik ya? Dan kenapa ke dangdut nanti? Iya, saya dari dulu punya cita-cita satu, hanya jadi pemusik. Cita-citanya jadi Dari pemusik. kecil. Dari kecil. Aneh ya? Iya. Itu kan kalau di zaman-zaman kita pengen jadi Iya. apa? Tentara, Iya, betul. pengen jadi apa? Saya Polisi, nggak umum. pilot, dokter. Bahkan gitu kan? pada waktu itu lagi rame-ramenya bola juga. Orang banyak Bola. mau jadi pemain bola. bola Ah. atau juga paling banyak jadi tentara. Iya. Seusia saya di Wanayasa itu. Saya malah jadi penyanyi. Berapa Tapi sih usianya sekarang? gimana? Usia berapa sekarang? Usia ya sudah setengah 4 lah ya. Iya. Segitulah kira-kira. Kena 50 kayaknya. Nah, Oke. ini kenapa musik? Saya dari kecil sudah bercita-cita jadi pemusik, ingin menjadi pemusik, dan saya membayangkan bahwa saya suatu hari saya akan bisa keliling Indonesia. Saya ingin menciptakan lagu sendiri, saya tampil di TV, lalu yang paling penting adalah bagaimana saya membuat musik yang berguna. Tapi pada saat itu Waktu kecil udah terbayang kayak gitu. sudah terbayang. Jadi saya Pengen kayak gitu. ingin menyanyikan lagu sendiri. Dan sampai sekarang 30 tahun perjalanan saya, dalam setiap konser saya tidak pernah menyanyikan lagu orang. Punya sendiri semua. Semua sendiri. Luar biasa. Dan semua balada. Iya, genrenya balada. Genrenya balada. Jadi, karena memang background pendidikan pada akhirnya ayah dan ibu saya kan pembaca. Iya. Pembaca Literat banget ya. Pembaca. Jadi Zaman dulu tuh. Zaman dulu ke Wanayasa sekitar tahun 70-an sekian, ayah saya sudah korannya sudah Kompas dan Merdeka. Wis, Dan ibu Udah saya Merdeka. majalahnya sudah Kartini dan Femina. tahun 70-an. Tahun 70-an sekian. Yes. Saya SD. Nah, jadi saya berpikir bahwa ketertarikan saya pada lirik, ketertarikan saya pada tulisan, ketertarikan saya pada buku, dan yang paling penting ketertarikan pada lingkungan sekitar. Yes. Itu karena pertama dari rumah. Orang Lalu tua pemusik juga? orang tua enggak. Oh enggak. Orang tua justru teknik ya. Teknik. Ya. Keluarga juga nggak ada. Keluarga enggak ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Iya. Ini biasanya kalau musik ada gitu ya, gen Iya. orang tua. Ini nggak ada. Tapi mereka penikmat musik bagus. Penikmat musik. Iya, penikmat musik bagus. Yes. Bagus tuh antaranya gini. Dia bisa mendengarkan bahwa oh ini musik ini ada pesannya bagus. Yes. Minimal misalkan membuat sebuah kenangan yang menurut dia bahasa dan musiknya
di samping enak didengar gitu. Mm-mm. Kalau dulu saya masih ingat ya, beliau suka dengerin lagunya Bram Titale. Yeah. Bram Titale itu kakeknya Harvey Marley-Hall Oh ya, ya. gitu. Dan ayah saya cerita. Jadi di rumah itu waktu itu ada yang namanya ini, Kang Pur, ada yang namanya Peta Indonesia. Ya. Ada Iya. peta dulu ya. Peta Indonesia. Iya, Jadi iya, peta iya. Indonesia, lalu terus ayah saya nanya sama saya, ini Indonesia itu luas, kamu mau kemana aja? Lalu dia bilang saya pernah kesini. SD Dia kasih itu ya, titik. SD itu, Iya, SD. usia SD. Orang Dia- tuanya udah ngasih challenge, Iya, dia kasih titik. Saya pernah kesini, kata ayah tuh. kata ayah saya. Lalu Pak Ferry mau kemana? Udah, saya kasih coretan Di peta ujung, itu. iya, dari ujung dari Papua. iya, Sabang sampai Merauke Sabang saya semua titikin. titikin semuanya. Saya titikin nih, saya pengen kesini, saya tarik. Dan itu terjadi Terjadi hari ini Hari ini dengan terjadi. bermusik. Dengan bermusik. Luar biasa nih ya. Gitu. Ini kalau menurut saya sih Kang Ferry ini anak yang di luar kebiasaan anak-anak yang lain. Iya, iya, iya. Iya, terus nggak ada pemusik dulu di keluarganya, Nggak ada, tapi nggak ada. bisa. Dan hari ini berapa lagu yang udah diciptain? Mungkin 300 lebih. 300 lebih. 300 lebih. Dan beliau ini keliling dunia dan Indonesia itu hanya menyanyikan lagu Lagu sendiri. sendiri. Gitu. Keren ini. Ya. Dan itu saya itu kan taunya Kang Ferry itu pemusik balada gitu ya. Iya. Dan Dan hari ini tahu Kang Ferry selalu Diliterasi. ini di literasi. Iya. Nah, itu gimana bisa seperti itu? Terus apa nih? Apa hubungannya sih musik dengan literasi gitu? Oh, ya, saya merasa bahwa musik sangat menolong. Saya berpatokan jika musik ditempatkan pada ruang semestinya, Ya, dia akan menjadi harmonisasi bagi kehidupan ini. betul. Itu sama dengan ini, Iya. dengan jargon kita di Purwakarta. Oh, gitu. Kita punya jargon di gerakan tatanan dibalatkan itu Iya. harmoni seisi bumi. Oh iya, betul, betul. Jadi musik bisa jadi Iya. pemersatu ya. Iya, betul. Sekarang kalau misalkan gini ya Pak Pur, kita yang paling ringan saja, tidak ada satu negara pun yang tidak punya lagu kebangsaan. Yes. Lagu kebangsaan itu bicara tentang visi, misi, tekad, kebersamaan, Yes. dan persatuan. Yes. Rata-rata semua. Isinya itu. Yes. Artinya, musik itu bisa mempersatukan sebuah bangsa, Betul. sebuah negara. Membuat harmonisasi, Betul. membuat kedamaian. Iya. Nah, Karena musik itu ini mungkin ya. Musik itu mungkin bisa masuk ke semua ini, betul. ke semua Ke semua lini. ke semua golongan, Golongan. segmen. Kan ada yang mengatakan begini, Pak Pur. Jika lukisanmu tidak bisa dimengerti oleh orang lain, Yes. maka tulislah puisi. Jika puisimu juga tidak dimengerti oleh orang lain, maka bernyanyilah. Bernyanyilah. Artinya apa? Artinya lukisan, puisi Ya, bisa kita nyanyikan. keren ini. Iya, dengan musik. Karena musik bisa menembus lebih dari kecepatan cahaya. Yes. Kalau sekarang, Pak Pur, saya kirim misalkan, Kang Fer punya lagu apa? Saya tinggal buka HP lalu kirim WA ke Kang Pur, set, sudah sangat sampai. Cepat sekali teknologi ini. Iya. Nah, pengimbangan teknologi ini menurut saya harus didasari oleh kecerdasan berliterasi. Tidak berseliterasi. Karena literasi itu dasar awal manusia untuk menjadi berpengetahuan. Yes. Nah, kalau misalkan tidak, literasi ditinggalkan, tidak ada. Nah, dasar membuat saya lagu literasi itu karena saya melihat fenomena dan kenyataan pada bangsa saya. Dan saya menulis, banyak orang menulis tentang literasi. Banyak orang menulis tentang bagaimana pengaruh budaya membaca pada sebuah bangsa. Dan saya berpatokan bahwa bangsa yang maju, bangsa pembaca. Bangsa pembaca. Dan satu lagi, yang lebih sempurna menuliskannya juga. Jadi setelah membaca, dia bisa menulis. Ya. Lalu akhirnya dibagikan. Berbagi ilmu tiada percuma, kelak menebar seperti cahaya. Artinya ilmu pengetahuan, tulisan, tindakan, intinya adalah menyebar pada Sang Maha Kuasa. Niti sajati. Kalau di kita itu istilahnya
ada sistem berpikir yang kita kembangin. Ya. Puncaknya itu di Niti Sajati. Betul, betul. Ada dari mulai Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, Niti Sajati. Betul, Jadi betul. segala macam pendidikan ini sesungguhnya diarahkan pada puncak kesejatian. Betul. Sama persis dengan bermusik. Iya. Dan itulah simbol yang diberikan oleh, yang dicontohkan oleh semua rumah-rumah agama. Rumah-rumah agama seperti itu. Masjid. Ya, betul. Masjid gitu Gereja. ya. Gereja. Wihara dan sebagainya. Iya. Rata-rata mereka ke sana. Ya. Nyungcung. Betul. Nih, simbol ketauhidan ya. Iya. Artinya Tumpeng kalau di kita itu. Betul. Artinya apa? Artinya segala sesuatu Heeh. ke yang Maha Kuasa. Iya. Puncaknya ke Gitu. situ. Jadi saya selalu bilang adalah kalau jika boleh, saya bilang Heeh. saya kalau bisa, kalau bernyanyi, kalau bisa, saya hanya mewakili Sang Maha Suara. Yes. Artinya setiap lagu yang saya buat adalah kebaikan, Betul. gitu, kebaikan, dan itu harus kebaikan. Nah, kenapa literasi? Awal masuk itu, awal pertama waktu itu belum ada zaman musikalisasi puisi, saya sudah memusikalisasi puisi Saini KM. Judulnya Rumah Cermin. Rumah Cermin. Nah, Rumah Cermin itu kenapa saya memusikalisasi puisi di samping beliau meminta? Karena apa? Karena Saini KM sudah melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari pada sampai hari ini. Itu puisinya. Jadi dia bilang gini, sebuah rumah cermin dan kita terperangkap di dalam. Sosok dan wajah pecah bertabur dalam bingkai dan warna beribu kaca, janganlah bertanya. Karena kata-kata pun berubah arti, layu bagai bunga. Apa itu maksudnya? Ya, pesan-pesan yang tersembunyi apa itu dari situ? Iya, kata-kata sudah tidak punya arti, sudah tidak punya kekuatan pada sekarang. Ya. Karena apa? Karena kata-kata bijak pun bisa dilakukan, bisa disampaikan oleh orang siapapun. Tidak bijak sekalipun. Betul. Kata-kata pun berubah arti, layu bagai bunga. Lalu gini, kelanjutnya, layu dan pucat bibirmu pada suatu kali. Karena satu-satunya bentuk yang dapat kuhayati dalam kemayaan semesta antara mimpi dan kenyataan dua kerajaan yang sama-sama menolak kehadiran kita. Nah, pamungkasnya adalah apa? Cetak biru kemanusiaan telah lama ditelan bubuk bersama buku dongeng kanak-kanak. Beginilah kita sekarang. Wajah yang berubah bentuk dalam bayang-bayangnya, dalam rumah cermin, tempat kita terperangkap di dalamnya. Keren ya. Kita terlalu gumulis. Terlalu banyak kamuflase. Betul. Lagu itu saya buat, saya musikalisasi puisi, itu sekitar tahun 90 kan. 90, SMA berarti. Dan sekarang masih bisa dibikin konser. Iya. Luar biasa. Iya, saya sih berpikir, Kampur, pada suatu hari saya ingin membuat sesuatu di Purwakarta yang bagaimana menyampaikan literasi lewat musik. Harus itu. Karena dengan bermusik itu sepertinya kita akan dengan mudah menyampaikan pesan. Betul. Menyampaikan pesan dan kita kan di sekolah itu kadang-kadang nilai-nilai yang kita sampaikan ke anak-anak itu dibawakan dalam bentuk yang formal. Ya, betul. Dalam bentuk ceramah, dalam bentuk mata pelajaran. Dan biasanya itu anak-anak itu susah. Nah, ini akan menjadi alternatif atau jalan yang sangat strategis. Media yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan, menanamkan karakter dalam diri anak, menanamkan semangat literasi. Gitu. Lewat pesan-pesan bermusik itu. Betul. Dan ini saya sangat bahagia jika nanti suatu saat kita bisa kolaborasi. Oh iya Pak. Saya punya tempat, punya kebijakan, punya ini, dan Kang Ferry punya cara. Insya Allah. Semoga semua bisa sampai. Iya, karena kita kan harus dorong gimana anak-anak kita, masyarakat kita menjadi tetap survive, penuh kebaikan itu dengan berbagai macam cara. Betul. Kelas-kelas kita mungkin kaku gitu. Nah, bagi kita para pengambil kebijakan, bagi kita para guru,
gitu, itu harus mencari cara. Itu tugas seorang guru itu adalah mencari cara agar apapun yang ingin disampaikan ke anak-anak kita itu bisa diterima dengan mudah. Betul, betul. Bisa betul. Dengan efektif masuk. Ya. Dan betul. Musik itu kalau menurut salah saya satunya betul. Ya memang guru memang pada akhirnya harus menjadi kreator ya. Kreator untuk pembelajaran. Itu yang paling penting itu. Makanya dalam 5 lagu literasi nasional yang saya buat, itu Pak Pur tidak ada kata perpustakaan. Nggak ada. Yang ada pustaka. Betul. Kenapa saya bilang perpustakaan? Karena perpustakaan itu ruang, Pak. Ruang. Dan sering. Tapi kalau pustaka itu lebih lebar. Yes. Kita bisa belajar tentang tanaman, kita bisa belajar tentang pohon. Dan inilah buku-buku kita sebenarnya. Betul. Ini alat-alat literasi kita ini sebenarnya. Dan saya tertarik dengan kampur yang permakultur. Iya, itu keren menurut saya. Karena orang menurut saya nih, anak-anak ya secara dasar harus tahu apa itu yang namanya benih, bertumbuh, berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi juga bermanfaat. Dan proses itu harus dilakukan secara fitrah. Iya, secara alamiah. Secara alamiah. Tidak penuh dengan rekayasa yang pada akhirnya tidak sesuai dengan fitrah. Iya, karena kan ada istilah begini. Ada yang bilang bahwa pohon tidak tumbuh tergesa-gesa. Betul. Yang tergesa-gesa itu yang nggak alami. Betul. Pohon tidak tumbuh tergesa-gesa. Dan itu bisa kita terjemahkan ke dalam lagu untuk dihafal oleh anak-anak. Pohon itu tidak tumbuh dengan tergesa-gesa. Tanam pohon misalkan dan belah-belah segala di halaman rumah kita. Betul. Itu yang terdekat gitu kan. Sekarang kan halaman sudah menjadi betul. Ini konsepnya sama dengan konsep kita yang dikembangin di Purwakarta. Jadi perpustakaan itu kita nggak terlalu suka istilah itu di sekolah. Pustaka itu ya alam sekitar ini. Betul. Dan saya selalu menyampaikan bahwa ini Kang, jadi kok direduksi gitu ya. Kemudian sekolah mereduksi perpustakaan, bangunan, buku-buku. Jika sekolah itu pengen akreditasi harus ada bangunan perpustakaannya, tumpukan buku di situ, dibaca ataupun tidak. Padahal yang namanya pustakawan itu, literasi itu ya ini kayak pohon ini. Betul. Ini kan pohon buah tin. Buah tin. Iya, buah tin. Nah, ini sebenarnya kan ini adalah media berliterasi kita. Betul. Anak-anak bisa membuat puisi tentang pohon tin. Iya, benar. Bisa membuat lagu kalau tentang pohon tin. Asal dasar literasinya baik dan benar. Iya. Saya pernah gini ya, kalau bikin kelas, kalau misalkan bikin kelas membuat lirik misalkan Pak Bur, saya kadang-kadang apa yang ada di sekitar kita. Misalkan ada foto pejuang. Lalu coba tulis lirik yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dengan pohon misalkan tumbuh dan gimana? Cocok. Ayo kita bikin. Ini keren ini. Jadi kita keren ini. Saya ketemu sama orang yang mempunyai konsep dan ide-ide yang nggak sama sih, karena saya pastilah nggak sama tapi minimal kok punya pemikiran-pemikiran yang mirip-mirip gitu. Betul, tapi kalau tujuannya cahaya itu pasti sama. Sama ya. Hanya paling berbeda cara. Betul. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan menurut saya pasti ketemu. Iya, keren ini. Jadi kita kan di Purwakarta ini lagi mempunyai 3 core value yang kita angkat sebagai core kita di pendidikan Purwakarta itu tentang lingkungan, tentang spiritual dan tentang sosial. Nanti kita coba gimana Kang Ferry bisa berkolaborasi dengan kita untuk sama-sama membuat ini semakin cepat. Betul. Akselerasinya cepat. Gitu. Bisa lewat lagu nanti. Dengan senang hati. Keren. Dengan senang hati. Betul. Alhamdulillah ya, ini kita hari ini ketemu sama Kang Ferry, orang hebat yang buat saya sih, saya nggak
apa ya, tiba-tiba datang aja begitu aja ke rumah. Nggak pernah terpikirkan. Dulu sih pernah ya, ini orang hebat, saya harus ketemu, saya harus ini. Dan di tengah-tengah aktivitas saya, tiba-tiba blek sore datang ke sini. Kemarin dikasih tahu sama Kang Rijal, Kang Ferry ke rumah bisa nggak? Oh bisa. Iya, saya kangen ya Mbak Pur, karena saya kan sekarang domisili saya pindah ke Wanayasa. Jadi dalam 1 minggu itu ada dua ini. Saya harus bagi dengan Bandung dan Wanayasa. Nah pertanyaannya kemudian, apa yang bisa saya bagi, saya persembahkan untuk Purwakarta dengan kemampuan yang saya bisa dalam bidang ini. Dan sampai pada rumah Kang Pur, dan semoga karya-karya itu sampai di rumah Kang Pur dan kita tersebar tentang bagaimana pendidikan melalui musik misalnya, melalui lirik bisa tersebar dengan baik. Betul. Gitu. Kehormatan buat saya, dan mudah-mudahan dari sore, dari maghrib dari maghrib sampai pagi ini Kang Ferry bisa merefleksikan Kang Ferry di sini dan bisa menjadi lagu. Amin Kang Pur. Jadi menjadi menjadi spirit buat rumah ini. Amin. Apa yang tertangkap di sini. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Nanti akan menjadi spirit, menjadi ruh untuk rumah ini. Amin. Makasih Kang Ferry. Sama-sama. Mudah-mudahan niat baik kita itu mendapatkan jalan yang mudah. Amin. Sukses sekali untuk tugas dan pekerjaan dan tugas yang diemban. Semoga sukses, amanah, sehat dan berkah. Amin. Oke ya, Kang Ferry Kurtis, Duta Musik Literasi Indonesia. Ini orang hebat yang dulu saya kagumi sampai hari ini, dan hari ini saya dipertemukan dengan beliau. Terima kasih. Sama-sama. Aduh, minum ini. Oke, ini lemon tea. Apa ini? Minuman teh? Lemon apa ini? Lemon sama chiaseed. Lemon sama chiaseed. Chiaseed. Ini buatan master saya nih, lemon chiaseed. Siap. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Kang Pur.